Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bersama, sama-sama belajar ya, bagaimana cara mengupdate suatu pada suatu WBS yang terdapat pada suatu project untuk merefleksikan kemajuan di secara langsung di program Primavera, sehingga menghasilkan suatu scope ya, dari target atau dari baseline dengan aktual progress yang didapat. Ini secara fisikal akan kita update. Ini dia. Ketika kita memilih persen complete time ya, dengan physical, berarti kita harus mengadjust physical progress tersebut sesuai dengan kondisi lapangan, sesuai dengan laporan engineer atau supervisor ataupun foreman yang bekerja pada pekerjaan tersebut. Physical percent complete. This field enable the user enter the percent complete of an activity, and this value is independent of the activity duration. Jadi field atau di Primavera-nya adalah kolom memungkinkan pengguna untuk memasukkan persen complete sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan. Berapa kilogram yang telah diinstal, berapa meter kubik konkrit yang telah di-pouring, berapa meter lari kabel yang telah dipasang, gitu ya. Of an activity, dari suatu aktivitas pekerjaan tadi yang di Primavera ya, di sini ini dia ini activity ID ini ini di bawah WBS. Jadi WBS itu kumpulan dari sekian activity. This value, nilai ini is independent, bebas of the activity duration, dari durasi suatu aktivitas. Jadi ketika kita mengupdate physical percent, demikian juga kita harus mengupdate, memperbaharui dan mengadjust, mengatur remaining di kolom duration di status tab dan actual unit ya, di activity di resource tab. Jadi activity ini ada 3 kondisi. Ada yang complete, ada yang in progress, ada yang not start, belum dimulai. Ada yang complete, ada yang sudah selesai, ada yang in progress, sedang dalam kemajuan. Kemudian ada yang not started, belum dimulai. Dan yang di sini akan dibahas adalah complete atau sudah selesai dan in progress, dalam kemajuan. Nah, ketika kita memilih physical version complete ya, dan activity itu sudah complete, sudah finish. Apa saja yang dibutuhkan untuk mengupdate activity tersebut di program Primavera? Nah, ini dia. Gancat, Gancat. Nanti kenapa dipilih Gancat? Kemudian progress spotlight. Progress spotlight ini untuk mengidentifikasi activity apa saja di hari itu, atau di minggu itu, atau di bulan itu yang harus dikerjakan dan harus di-update agar merefleksikan progres tadi. Progress spotlight. Kemudian yang activity name ini sudah pasti. Activity apa? Apakah activity survey dan setting up? Apakah activity filing?
apakah activity cutting pile, apakah activity land concrete, apakah activity rebar installation, apakah activity formwork atau backisting installation, apakah activity inspection, apakah activity pouring concrete, apakah activity finishing. Itu dia. Activity name apa yang akan kita update. Aktual start date harus dicek atau dicentang. Kemudian aktual finish date harus dicek atau dicentang. Ini aja yang diperlukan. Oke, kita ke Primavera-nya. Nah, ini dia project-nya. Kemudian ini Gantt-nya. Nah, ini dia. Kita rubah time scale-nya ke daily. Pilih. Klik kanan, time scale. Ini kita pilih two lines. Two line ini the year month. Nah, ini year month ini year-nya tahun 2020, month-nya yang di bawah garis bawah ini. Jadi ada two line. Kalau kita ingin merubah ke three lines, nah ini dia. Kita rubah ini. Month week, kemudian di bawahnya itu day. Berarti three line ini terdiri dari line pertamanya month, line keduanya week, line ketiganya day. Baris pertamanya bulan, baris keduanya minggu, baris ketiganya hari. Setelah itu kita apply. Nah, ini. Oke. Jadi bulan, minggu kedua, ini hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Sekarang kita ingin mengupdate complete activity. Kita tadi pilih activity yang akan kita update. Survei dan setting up. Nah, ini berdasarkan physical. Coba ke physical. Update. Kita cek. Ini starternya kita pilih. Oke. Physical tidak usah. Labor unit tidak usah. Duration tidak usah. Jika pekerjaan itu complete. Karena dia akan berubah secara otomatis ketika kita mencek finish ini. Kita lihat ya. Nah, physical langsung 100%. Labor unit ke 24 hours. Remaining unit ke 0. Kemudian kita run schedule. Schedule. Optionnya jangan lupa. Schedule automatically. Karena di sini kita punya resource. Tadi ya. Ini resource. Labor unit.
non-labor unit, material cost, labor cost, non-labor cost. Nah, kita punya resource. Kita klik dan kita close schedule. Next step-nya, pekerjaan dengan kondisi in progress. Pekerjaan dengan kondisi in progress. Apa saja yang dibutuhkan? Oke. Nah, ketika pekerjaan itu sedang dalam in progress atau sedang dalam kemajuan, belum mencapai titik finish, belum selesai, ini dia yang dibutuhkan. Dan chart, progress spotlight, activity name, actual start, actual finish, dan percent complete time, ya. Kemudian remaining in status tab, actual unit in the resource tab, itu dia. Kemudian run schedule, itu yang dibutuhkan. Jadi ketika complete activity ini, ya, yang terutama sekali dibutuhkan yang nomor 3 activity name, actual start, actual finish untuk complete activity. Adapun untuk in progress activity, sekitar ada 8. Karena actual finishnya tidak kita pilih. Ya. Dari activity name, actual start, kemudian kita adjust percent complete yang berdasarkan physical tadi. Kemudian kita adjust, kita atur remaining duration. Kemudian kita adjust actual unitnya berdasarkan laporan di lapangan, resource apa saja yang terpakai. Kemudian kita schedule. Kita ke Primavera. Tadi, choose activity name. Kita pilih activity name-nya nih. Filing driven. Ya. Dan kita buka kolom aja. Kita lihat percent complete type-nya. Ini dia. Kita pindahkan dari sisi kanan kiri ke sisi kanan dengan add lead to list. Nah, ini dia. Dan kita oke. Nah, ini kan physical nih. Ya. Kita pilih physical. Nah, cara mengupdate-nya, kita pilih status tab. Ini dia. Status. Kemudian kita cek started. Nah, kita sesuaikan aktual start date-nya sesuai kondisi di lapangan. Nih, kita rencanakan tanggal 3. Ya. Oke, rencanakan tanggal 3. Kita pilih tanggal 3 Agustus. Select. Nah, kemudian fisikalnya kita isi. Berdasarkan laporan di lapangan, fisikalnya sudah mencapai 50%. Setelah kita mengadjust atau memperbaharui fisikalnya, ini, ya, ini, kita harus mengadjust remaining duration-nya. Berarti kalau sudah tanggal 3, sisanya tanggal 4, remaining duration-nya tanggal 1. Bisa kita isi di sini. Di sini juga remaining-nya ini di kolom duration ini
Ini akan ikut berubah. Nah, ya. Jadi kenapa tidak mungkin earlier than, berarti kita tuh schedule, kita pilih ke tanggal 3. Ini dia. Select schedule. Nah, ya. Ini tidak berubah. Ya. Karena kita harus atur, ya, di resource tab ini secara manual, actual unit ini. Kemudian remainingnya juga. Karena tadi completionnya tadi 1, sekarang berubah jadi 2. Karena dia akan Primavera ini akan mengkalkulasi sendiri. Jadi ini kita rubah ke 1. Nah, itu dia. Remainingnya jadi 1 karena durationnya itu 2 hari di sini, ya kan, 2 hari sama 2 hari. Nah, jadi kita kemudian, nah, karena ini remaining ini secara otomatis berubah dia. Tapi apakah di non labelnya berubah? Nah, berubah. Kenapa ketika kita merubah duration, unit ikut berubah? Karena di general ini adalah fixed duration and unit. Jadi antara durasi dan unit itu saling berhubungan. Nah, sekarang kita rubah umpama di 2 hari. Kita lihat di sini. Ya. Nah, ya. Kita lihat di sini. Nah, itu 0 kan? Nah, ini kembali jadi 0 kan? Nah, sekarang kita rubah ke 1. Nah, dia ikut berubah. Karena durasi dan unit ini saling berhubungan. Nah, dan bagaimana memastikan aktual unit, labor unit, non-labor unit, ya, sesuai dengan laporan di lapangan di sini. Umpama ini dapat ternyata dapat 10, isi 10 file. Nah, dan ini setelah bekerja 1 hari, berarti karena default unitnya adalah dia bekerja 8 jam dalam sehari, maka telah melalui 1 hari. Ini tanggal 3 tadi, 1 hari. Nah, itu dia, kita caranya ya. Ini dia. Ya, caranya kita memilih physical percent complete nih. Oke. Jadi kita harus mengadjust remaining, harus mengadjust labor unit, non labor unit, kita harus mengadjust. Bisa melalui remaining karena ada hubungan antara duration dan unit. Ini ya. Melihatnya di sini ada hubungan fixed duration unit, di mana durasinya dirubah, unit ikut berubah. Oke. Jadi harus secara manual. Oke. Dan ya, setelah kita cek finish ini, ya, sesuai dengan laporan di lapangan, sesuai dengan laporan engineer di lapangan, atau sesuai dengan laporan supervisor di lapangan, activity piling drop ini selesai pas di tanggal 4. Kita cek. Nah, otomatis remainingnya 0. Kemudian remainingnya 0 otomatis. Dan ini kita cek ke tanggal 4. Nah, itu dia. Kita tool schedule, kita pindah ke tanggal 4.
Nah, ini ikut berubah. Ya, karena warna biru ini adalah actual work. Dan warna kuning di bawah ini adalah baseline atau target. Dan warna merah ini critical. Itulah bagaimana cara mengupdate suatu activity yang terdapat pada suatu WBS yang terdapat pada suatu project. Ini caranya. Dan ini adalah prinsipnya. If you adjust physical percent, then remaining duration and actual unit will not change. Ya. Jika kamu mengatur physical, maka remaining, ini dia remainingnya, duration di status tab dan actual unit, ini dia labor unit, labor non labor unit, labor cost, non labor cost, material cost, ya, will not change, tidak akan berubah. Maka Anda harus merubahnya di resource task di sini, resource tab. Jadi caranya sudah diperlihatkan, ini step-stepnya, ya. Step. Choose an activity will be updated, ini jadi filing driven. Setelah itu step ini ke nomor 4, check the starter box. Nah, ini warna ceknya, and enter the actual start date, dan masukkan tanggal mulai aktual, and time dan waktu, if different from the display date, apabila berbeda dengan tanggal yang terpampang yang terdisplay. Nomor 4. Kemudian stepnya ke nomor 6. Ini kenapa diberi nomor 6, tidak diberi nomor 5? Kembali ke sini. Karena nomor 5 tadi ini ketika complete. Jadi okay. Nah, actual unit should be updated manually in resource tab. Then remaining, ini remaining should be updated, harus diperbaharui, harus di-adjust, harus diatur secara manual di status tab. Ini ya. Adjust remaining duration. Dan step ke-8-nya adjust labor, non-labor, material, atau jika ada expand in the resource tab. Ini resource tab. Actual unit ini yang diupdate. Ini dia. Remainingnya ya, bisa dirubah di sini. Kolom ini bisa dirubah di sini. If the activity is not finished yet, apabila aktivitas itu belum selesai, remaining, ini dia remaining, duration should be adjusted manually, harus diatur secara manual. Tadi kan sudah disimulasikan. Labor, non-labor, materials should be adjusted manually, harus diatur secara manual. Tadi ini di resource tab di sini, resource tab. Nah, ini resource tab. Ya. Ini aktual unitnya harus berdasarkan kondisi di lapangan, berapa file yang sudah terpanjang, dan file rignya, orang ini apa, alat untuk pancangnya,
berapa jam dia bekerja. Kemudian riggernya, orangnya, berapa jam dia bekerja. Dan supervisornya, ya. Dalam pemancangan file ini bisa paling minimal dibutuhkan 5 orang. Operator riggernya, kemudian triggernya untuk mengadjust gas-gasnya itu, kemudian supervisornya, kemudian sebagai pengawas, kemudian ada surveyor untuk memastikan dia lurus dengan theodolitnya, ya. Kemudian asisten surveyor, ya, untuk mengatur driver operator alat beratnya ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang sehingga file yang diperancang itu lurus dan tepat berada di titik koordinat yang telah ditandai di survei dan setting out tadi. Setelah tadi update ini ya, ininya sudah dicek, kemudian physical personnya sudah diisi, ya, ya step-stepnya. Otomatis remaining durasinya harus kita adjust berapa sisa harinya. Kemudian labor unitnya harus kita adjust juga sesuai dengan laporan di lapangan di resource di lapangan dan di resource tab. Tool, schedule. Nah, ini kita pilih current data date-nya, kita pilih. Setelah kita pilih, kita select dan kita schedule. Nah, ini hasilnya sudah. Ini hanya slide presentasi saja. Kita semua ini hasilnya. Menunya 1 karena telah tadi tambah ya. Oke. Jadi updating complete activity. Ya. Jadi cuman hanya pilih activity yang akan diupdate apa, ya. Kemudian jika pekerjaan itu selesai dan mulainya sudah diketahui, langsung saja start, finish, dicek. Nah, if the activity have finished, if the activity have finished, apabila aktivitas tersebut telah selesai, physical percent, ketika kita cek ini nih, finish ini, kita cek secara otomatis physical per unit, non labor unit, ya, duration automatically berubah karena sudah finish tadi. Percent will automatically change to 100%. Labor unit, non labor unit, material, and expand. Apabila expandnya kita ada dan kita masukkan, will automatically change to 100%. Secara otomatis akan berubah ke 100%. Dan remaining duration juga akan automatically to 0 karena nah, ini dia laporan hariannya sebagai dasar mengupdate aktual start, aktual finish, ya. Kemudian aktual unit. Tadi ada eskavator, ada bulldozer, ada vibro, ada dump truck, flagman, foreman. Jadi activity ini. Kemudian berapa quantity eskavator, berapa quantity bulldozer, berapa quantity ini. Kemudian working hours, apakah 8 jam, apakah 12 jam. Ini untuk mengupdate aktual unit. Nah, ini terdapatlah ya, aktual unit. Nih, quantity kita bisa atur sesuai kondisi di lapangan, berapa hari itu yang terpakai. Kemudian working hours, apakah ada penambahan jam kerja atau memang default unit jam kerjanya 10 jam atau 12 jam. Ya. Ini sebagai dasar untuk mengupdate aktual unit.
warna kuning ini. Sehingga aktual unit di resource tab itu, nah ini aktual unit, kan ini aktual unit di resource tab bisa kita input ya, sesuai dengan kondisi di lapangan, berapa file yang terpancang, berapa orang file rig yang dipakai, ya, dan berapa orang rigger, dan berapa jam dia bekerja, kemudian supervisor berapa jam dia bekerja. Nah, ini tadi reflect progress, update activity, part of the WBS, part of the project. Nah, direfleksikan ini ya jadi warna biru sesuai dengan ini, budget labor atau warna kuning, aktual labor ini warna biru, aktual yang telah saya isi. Itu saja dari saya bagaimana cara memperbaharui activity pada suatu WBS yang terdapat pada suatu project untuk merefleksikan suatu progres sehingga menghasilkan S-curve atau kurva S. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Komen, saran, kritik selalu saya harapkan dari para viewer yang sama-sama belajar Primavera P6, bersama-sama belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita, ya, baik di lapangan, baik kemampuan supervising, baik kemampuan programmer, maaf maksudnya menggunakan program Primavera. Masukan, saran, dan kritik selalu saya harapkan. Terima kasih. Saya Ujang Sonjaya, bertemu lagi di channel saya pada title-title berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.